Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Sylvia Putri dengan NIM 202169110011 dari kelas Psikologi 1A Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu resensi buku novel dengan judul Masa Lalu yang Tertinggal. Judul buku, Masa Lalu yang Tertinggal. Penulis Riri Ansor, penerbit Eutenia, tahun terbit 2014, tebal halaman 152 halaman, harga 25.500. Novel ini menceritakan tentang kisah percintaan seorang cewek dengan kekasih masa lalunya yang tidak pernah bisa ia lupakan begitu saja meski tahun lamanya ia pergi. Seorang cewek bernama Aisyah yang sudah menyelesaikan sekolah S3-nya di Malaysia. Akhirnya, ia kembali lagi ke Jakarta karena mendapat pekerjaan di salah satu kantor pemerintahan sebagai salah satu penerjemah bahasa asing. Aisyah merasa suasana Jakarta tidak layak berubah, masih sama seperti dulu saat ia akan pergi. Ada satu hal yang membuat Aisyah merindukan Jakarta, yaitu es krim kesukaannya di kawasan dekat Monumen Nasional. Es krim yang penuh sejarah bagi siapapun yang menikmatinya. Hari itu, Aisyah berada di kafe yang lumayan ramai. Biasanya bahkan harus antri kalau mau beli es krim di tempat ini. Aisyah teringat 4 tahun yang lalu, menikmati sebuah es krim bersama kekasihnya, Dion. Lelaki yang entah kini berada di mana. Kisah cinta yang telah terkubur selama 3 tahun terakhir. Dion memang selalu mampu membuat Aisyah merasa terhibur, meski pada akhirnya Dion membuatnya merasa sakit yang begitu dalam. Dion pergi begitu saja meninggalkan Aisyah untuk perempuan lain yang menurut Aisyah itu semua karena wujud baktinya pada orang tua. Hari itu, ia berencana untuk bertemu dengan sahabatnya yang bernama Airin, sahabat satu SMA Aisyah. Mereka berencana untuk bertemu di kafe penjual es krim tersebut. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Airin datang juga. Mereka berbincang-bincang bertukar pengalaman selama hampir 2 jam. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Tempat di mana mereka menghabiskan malam minggu, yaitu sebuah book cafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ada sebuah meja yang terletak di halaman belakang, tempat mereka biasanya duduk sambil membaca dan menikmati kopi. Mereka membicarakan tentang Dion, cowok yang meninggalkan Aisyah karena alasan yang tidak jelas. Airin menceritakan semua alasan Dion meninggalkan Aisyah begitu saja. Dion meninggalkan Aisyah karena Dion dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke surga. Dion menderita kanker. Semua setelah Aisyah berangkat ke Malaysia, Dion masuk rumah sakit dan akhirnya Dion meninggal. Hati Aisyah serasa tersambar petir. Ia tak kuasa menahan tangis. Kepulangannya ke Jakarta ternyata memang membuatnya memahami sebuah hal tentang hidup, tentang cinta. Ia yang merasa sakit karena dikhianati kini justru merasa sangat sakit karena telah membenci seseorang yang sangat tulus mencintainya. Tetapi ia harus menerima kenyataan ini. Akhirnya semua kegelisahan yang selama ini dia rasakan terjawab. Tentang kisah yang akhirnya terungkap, tentang Dion, lelaki hebat yang sangat ia cintai. Kelebihan yang didapatkan dalam novel ini yaitu mulai dari segi kekayaan bahasa hingga kekuatan alur yang mengajak pembaca masuk dalam cerita, sehingga merasakan tiap latar yang terdeskripsikan secara sempurna. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Pendeskripsian setiap kejadian yang rinci membuat pembaca merasakan setiap kejadian. Dilihat dari segi isi novel ini sudah lengkap. Mulai dari cover depan sampai belakang, alur cerita mudah dipahami meski alur maju mundur. Dan alur tersebutlah yang membuat kita menjadi semakin penasaran. Kelemahan dari novel ini yaitu isi sangat rinci membuat cerita terkesan sederhana. Selain itu, eksplorasi karakter tokoh tidak jelas. Pemilihan kata-kata di novel ini menggunakan bahasa-bahasa serapan remaja saat ini seperti gue, elo, dan lain-lain, yang membuat novel ini sepertinya dikhususkan untuk kalangan remaja saja.
Kesimpulan, novel ini pantas dibaca untuk siapa saja, terutama untuk wanita. Sesuai konsepnya yang inspirasional, novel ini memberikan kita banyak inspirasi, pesan dan kesan yang dapat mengalir hingga ke lubuk hati dan pikiran. Sebuah novel yang mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang sederhana. Amanat yang terkandung dari novel ini sangat baik kita tiru, yaitu jangan membenci seseorang karena alasan yang tidak jelas. Setelah membaca novel ini, diharapkan semua dapat termotivasi agar berpikir positif terhadap pasangan masing-masing dan menjalin hubungan yang baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Sylvia Putri dengan NIM 202169110011 dari kelas Psikologi 1A Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu makalah karangan ilmiah dengan judul Pendidikan Karakter pada Remaja. Yang pertama yaitu abstrak. Remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Usia remaja berada pada kisaran usia 10 tahun sampai usia 21 tahun. Pada masa itu, remaja sedang mencari identitas dirinya. Oleh karena itu, remaja harus mendapat pendidikan karakter agar dapat mengarahkan minatnya pada kegiatan-kegiatan positif. Pendidikan berkarakter yang dapat diberikan pada remaja antara lain adalah berperilaku jujur, kreatif, percaya diri, santun, dan peduli. Remaja mengalami gejolak emosi karena perubahan berat dan tinggi badan yang berpengaruh juga terhadap perkembangan psikisnya. Pada masa gejolak itu merupakan masa sulit sehingga remaja memerlukan pengendalian diri yang kuat ketika berada di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, remaja membutuhkan orang dewasa untuk mengarahkan dirinya. Untuk itu, agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif, remaja harus mempunyai pendidikan karakter. Secara sederhana, pendidikan karakter adalah segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter remaja. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita, Indonesia, sebenarnya tidak lepas dari persoalan karakter. Pendidikan karakter seharusnya didapatkan sejak usia dini, malah membuat anak tersebut menyimpang dari apa yang diharapkan. Hal ini seiring dengan kecenderungan bahwa seseorang remaja yang sedang mencari identitas diri selalu mencari hal baru. Ditambah lagi dengan pengaruh kebudayaan asing yang kuat mempengaruhi generasi muda. Hal ini dapat membuat mereka terjerumus lebih dalam kepada hal-hal negatif. Realitas ini pada akhirnya mengunggah saya melalui karya tulis ilmiah ini untuk kembali menghidupkan nilai-nilai pendidikan karakter yang dirasa saat ini mulai tergerus oleh laju arus globalisasi dan modernisasi yang tak terbendung lagi. B. Rumusan masalah. 1. Apa makna pendidikan karakter? 2. Apa penyebab dari rusaknya karakter? 3. Bagaimana cara mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut rusaknya karakter di kalangan remaja? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui apa itu pendidikan karakter. 2. Untuk menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter dan penyebab rusaknya karakter. 3. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut rusaknya karakter di kalangan remaja. Bab 2. Pembahasan. 1. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar atau proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan karakter bisa disebut juga karakteristik. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, menurut T. Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral atau akhlak. Yang kedua, menurut Thomas Likona, adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Yang ketiga, menurut John W. Santrok, adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik. Yang keempat, menurut Elkin, adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dari uraian di atas dapat disimpulkan pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. 2. Penyebab rusaknya pendidikan karakter. Ada 3 penyebab utama rusaknya karakter bangsa Indonesia, yaitu A. Pengaruh budaya luar, B. Minimnya pengetahuan agama, C. Salahnya sistem pendidikan kita. 3. Cara mengatasi kerusakan karakter pada diri remaja. Berikut hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. A. Menanamkan pendidikan karakter sejak dini. B. Memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik. C. Memperkokoh keimanan atau akidah dengan jalan memberikan pengetahuan agama, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. D. Menanamkan perasaan dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. E. Mewujudkan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan, maupun lingkungan pergaulan. F. Menumbuhkan tanggung jawab pengembangan amanah dakwah dengan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Pendidikan karakter di Indonesia belum berada pada tahap maju, sehingga perlu diadakan perbaikan sistem pendidikan oleh pemerintah dalam memajukan pendidikan karakter anak bangsa di Indonesia. Keluarga, sekolah, dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam memajukan karakter anak bangsa. B. Saran. Pendidikan karakter bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia agar siswa dapat memahami dan merealisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter tak hanya menjadi tugas guru, bukan hanya di lingkup sekolah. Pendidikan karakter harus dipikul pula oleh masyarakat secara luas. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun memanggul tugas memberikan karakter terhadap anak pada fase paling awal. Daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.